Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 akuntansi, ketemu lagi dengan saya, Ibu Hana. Untuk hari ini kita akan belajar materi administrasi pajak, ya. Untuk di kelas 11 akuntansi nanti Ibu akan mengajar ada 4 mapel, ya. Untuk PAL udah. Nah, sekarang administrasi pajak. Nanti ada praktikum akuntansi perusahaan dagang, kemudian ada akuntansi keuangan. Nah, itu di kelas 11 akuntansi Ibu ada ngajar 4 mata pelajaran. Nah, untuk administrasi pajak, nah jadi kalian nanti akan tahu tentang materi-materi pajak, ya. Nanti ada definisi pajak, pengertiannya, ada jenis-jenisnya, ada fungsinya. Nah, nanti di kedepannya ada praktek SPT, ya, praktek melakukan menghitung pajak. Untuk pertama kali definisi pajak itu ada banyak pengertian, tetapi di sini hanya beberapa diantaranya yang nanti Ibu sampaikan, ya. Di antara satu, menurut Leroy, pajak yaitu bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk untuk menutup belanja pemerintah. Nah, itu pajak menurut Leroy. Kemudian menurut Dr. Ahmad Somitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, itu definisi dari dua pakar, ya. Kemudian ada pungutan selain pajak. Pungutan selain pajak ada bea, kemudian ada cukai, kemudian ada retribusi, ya. Nah, ada sumbangan juga. Yang namanya bea itu apa sih? Bea di sini dapat dibedakan menjadi ada 2 jenis, ya, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk artinya pungutan yang dilakukan dengan negara berdasarkan undang-undang pabean yang dikenal terhadap barang-barang impor atau barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan tujuan dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dilakukan dengan berdasarkan undang-undang pabean pada barang-barang yang akan diekspor ke luar negeri atau barang-barang yang akan dikeluarkan dari Indonesia dengan tujuan untuk dikonsumsi negara tujuan. Kemudian ada cukai. Cukai itu iuran yang dibayarkan oleh rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu. Barang yang terkena cukai bukanlah semua jenis barang, melainkan hanya beberapa jenis barang yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristik atau sifat yang dikenai cukai diantaranya apa aja sih? Seperti barang yang peredarannya perlu untuk diawasi, kemudian barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, dalam pemakaian atau konsumsinya kemungkinan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidupnya. Dalam pemakaian atau penggunaannya perlu dilakukan pembebanan pungutan negara. Nah, kemudian ada retribusi. Nah, apa sih itu retribusi? Iuran atau pungutan yang dikenakan pada masyarakat karena menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh negara atau pemerintah dan disetorkan melalui kas negara yang kemudian uangnya digunakan untuk pembangunan sarana yang sesuai dengan jenis retribusi. Sifat dari retribusi itu seperti apa? Nah, tidak ada unsur paksaan dalam pembayaran retribusi. Kemudian ada pembayaran retribusi tergantung kemauan atau penggunaan si pembayar. Artinya pembayaran retribusi hanya dikenakan kepada memakai atau menikmati jasa retribusi tersebut, ya. Nah, itu tidak selalu berhubungan dengan bersarana undang-undang. Kemudian ada sumbangan. Sumbangan itu iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang atau kepada golongan tertentu
Nah, tujuannya untuk menutupi pengeluaran yang pengeluarannya tidak dapat diambil atau dibebankan kepada kas negara, dan hasilnya nanti tidak dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi yang akan merasakan dan mendapatkan fasilitasnya nanti hanyalah yang ikut membayar iuran atau pungutan tersebut. Contohnya seperti sumbangan wajib untuk pemeliharaan jalinan. Kemudian tadi ada pengertian, ada selanjutnya ada fungsi ya. Pajak fungsinya untuk apa? Nah, diantaranya ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran itu sebagai sumber keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sarana umum. Hal ini berkaitan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Nah, kemudian ada fungsi mengatur. Pajak ini digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi seperti politik, juga sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, itu fungsi untuk mengatur. Kemudian fungsi legalitas pemerintah, bahwa pemerintah membebankan pajak atas warga negara, dan sebaiknya warga negara itu berhak meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Nah, kemudian ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan antara lain dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, kemudian penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Nah, untuk penyampaian pajak, pelajaran pajak hari ini Ibu sampaikan sampai di sini aja ya. Nanti kalian akan melanjutkan tugas untuk di Google Classroom ya. Nah, nanti ini pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab kemudian dikirim ke Google Classroom. Nah, itu untuk materi pajak pengenalan ya, karena minggu pertama ya. Nanti kedepannya nanti kalian akan belajar tentang PPh, pasal-pasal ya, pasal-pasal yang ada di pajak, kemudian praktek ya. Nah, untuk pertemuan pertama sampai di sini dulu. Nanti kalian akan melanjutkan di Google Classroom. Nah, dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.